sistematis. Salah satu tokohnya adalah Ibnu Mas'ud, dan juga salah satu tokoh terkenalnya adalah Imam Al-Farra atau Abu Zakaria Yahya bin Ziyad, seorang ulama Kufah yang dikenal sebagai pakar nahu setelah Al-Kisai, yang mana karyanya yang terkenal yaitu Ma'anil Quran, yang dipandang sebagai salah satu karya awal yang mengkodifikasi tafsir Al-Quran secara sistematis dengan pendekatan linguistik atau pendekatan kebahasaan. Kemudian kita ke poin kedua, kelebihan dan keterbatasan tafsir mazhab Mekah, Madinah, dan juga Kufah. Mazhab tafsir Mekah yang dipresentasikan oleh Abdullah bin Abbas menunjukkan karakter yang sangat kuat dalam mempertahankan otoritas riwayat sebagai pondasi utama penafsiran Al-Quran. Jadi penafsiran Ibnu Abbas ini cenderung bersandar pada sumber-sumber primer seperti menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, serta riwayat-riwayat sahabat dengan pendekatan yang relatif sederhana dan tidak spekulatif. Jadi ini lebih menjaga keaslian dan kesinambungan pemahaman terhadap wahyu sebagaimana dipahami oleh generasi-generasi awal Islam. Kemudian mazhab tafsir Madinah yang dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab tadi menunjukkan corak keilmuan yang kuat dalam menjaga kesinambungan tradisi tafsir berbasis riwayat. Namun sekaligus mulai memperlihatkan embrio perkembangan metodologis yang lebih maju. Padahal tafsir Madinah ini lahir dari kondisi sosial di mana banyak sahabat memilih, menetap, dan mengajarkan Al-Quran serta sunnah kepada generasi tabi'in, sehingga terbangunlah jaringan keilmuan yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun demikian, perkembangan tafsir di Madinah tidak berhenti pada riwayat semata. Jadi sudah ada mulai berkembangnya unsur-unsur takwil serta penggunaan tafsir birra'i atau tafsir ijtihad, tentu dengan batas-batasan tertentu. Kemudian yang ketiga, mazhab tafsir Kufah menunjukkan perkembangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Makkah dan Madinah, terutama karena latar sosial dan intelektualnya yang lebih dinamis. Tradisi tafsir di Kufah pada awalnya dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikenal sebagai salah satu sahabat yang ahlul Quran dan memiliki otoritas tinggi dalam bidang qiraat dan pemahaman teks Al-Quran. Kemudian dilanjutkan setelah berkembang, kemudian berlanjut pada fase yang lebih sistematis, yaitu tokoh seperti Imam Al-Farra yang memiliki hubungan intelektual kuat dan dengan tradisi Ibnu Mas'ud, yang mana karya yang tadi kita sebutkan yaitu Ma'anil Quran. Namun demikian, perkembangan tafsir Kufah ini menghadirkan keterbatasan tersendiri. Dominasi pendekatan linguistiknya dalam beberapa karya tafsir, sebagaimana dikritik oleh Muhammad Abduh, berpotensi menggeser tujuan utama tafsir dari upaya memahami pesan Al-Quran menjadi sekedar latihan analisis kebahasaan. Kemudian poin ketiga dari rumusan masalah yang kami angkat pada makalah kami ini yaitu implikasi penafsiran tafsir mazhab Mekah, Madinah, dan juga Kufah. Jadi berdasarkan karakteristik tadi kita lihat bahwasanya tafsir mazhab Madinah, Mekah, dan juga Kufah itu memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan ataupun keterbatasan. Jadi dapat dipahami bahwasanya perbedaan metodologis tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap arah dan perkembangan penafsiran Al-Quran dalam tradisi keilmuan Islam. Mazhab tafsir Makkah misalkan, yang dipresentasikan oleh Abdullah bin Abbas, menunjukkan implikasi utama, upaya terjaganya kemurnian makna Al-Quran melalui pendekatan riwayat yang kuat. Namun di sisi lain, keterbatasan dalam pengembangan analisis rasional menyebabkan tafsir jenis ini kurang responsif terhadap dinamika sosial. Kemudian mazhab tafsir Madinah yang dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab menghasilkan implikasi yang lebih bersifat normatif dan adaptif. Keterkaitan yang erat antara tafsir, hadis, dan praktik keagamaan menjadikan tafsir Madinah sebagai rujukan yang penting dalam pembentukan hukum Islam dan praktik ibadah. Kendati demikian, pendekatan ini adalah terbentuknya model tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna teks, tapi juga mengarahkan implementasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari dalam umat Islam. Kemudian mazhab tafsir Kufah yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud dan dikembangkan oleh Al-Farra membawa implikasi yang paling progresif dalam perkembangan tafsir, yang mana pendekatan yang mengintegrasikan riwayat, ijtihad, rasional, serta analisis linguistik yang sistematis menjadikan tafsir Kufah ini mampu merespon persoalan-persoalan teologis dan sosial secara lebih dinamis. Dengan demikian, ketiga
mazhab tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penafsiran Al-Quran sejak masa awal Islam tidaklah bersifat tunggal, melainkan plural dan kontekstual. Perbedaan ini sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan akan tafsir yang komprehensif pada masa kini menuntut integrasi dari pendekatan ketiga mazhab tersebut, sehingga penafsiran Al-Quran tidak hanya otentik secara sumber, aplikatif dalam praktik, tapi juga relevan dalam menjawab tantangan intelektual yang modern. Saya kira inilah sedikit yang bisa saya sampaikan selaku pemantik ataupun pemateri. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Tentu berharap saran dan kritik membangun dari teman-teman sekalian, terutama dari dosen pengampu. Sekian dari saya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, syukur Ustaz atas pemaparan materinya. Ya, baik, tadi Ustaz Fatur sudah menjelaskan terkait bagaimana kemudian perbedaan metodologis daripada beberapa tafsir mazhab, termasuk tafsir mazhab Mekah, Madinah, dan Kufah. Ya, tadi juga sudah dijelaskan terkait kelebihan dan kekurangannya, lalu kemudian implikasi penafsiran daripada tafsir mazhab Makkah, Madinah, dan Kufah itu sendiri. Ya, baik, di dalam pemaparan materi tentu ada sesuatu hal yang mungkin teman-teman kurang pahami kah, atau ada sesuatu hal yang mungkin teman-teman ingin pertanyakan, ya kami persilahkan. Ya, yang ingin bertanya mungkin bisa langsung mengaktifkan suaranya. Ya, Ibu Andi, apakah mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya itu. Hmm. Izin moderator bertanya. Iya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke pertanyaannya. Kalau mazhab Mekah sangat menjaga riwayat, Madinah cenderung normatif praktis, dan Kufah lebih terbuka pada roi. Bagaimana cara memastikan bahwa pergeseran dari riwayat ke rasionalitas itu tidak menggeser fungsi utama tafsir sebagai hudalin nas, melainkan justru memperkuatnya? Terima kasih.
Saya juga moderator izin bertanya. Ustaz Alda mungkin kalau berkenan mungkin bisa langsung diketik di kolom chat Ustazah karena agak panjang juga saya dengar. Ya baik, mungkin pertanyaan kedua ya langsung saya serahkan kepada Ibu Andi. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, jika harus memilih satu pendekatan yang lebih dominan untuk era sekarang, kira-kira pendekatan mana yang lebih tepat dan mengapa? Terima kasih. Ya, mungkin kita cukupkan 3. Kalau sudah tidak ada ya kita tutup pertanyaannya. Kemudian kita beralih ke sesi selanjutnya. Kalau masih ada, tapi kalau sudah tidak ada, Ustaz Rivaldi, Ibu Ustazah Kulsum, Ustazah Ummu, Ustazah Rizka. Ya kalau sudah tidak ada, mungkin kita beralih ke sesi selanjutnya. Ya, sebelum pemateri menjawab pertanyaan daripada penanya, ya mari kita selingi dengan membaca sholawat. Ya baik, untuk sholawat kali ini mungkin kami persilakan kepada Ustaz Rivaldi. Ustaz Rivaldi, dengar suara saya? Cek. Ustaz Alda. Ustaz Alda bisa selawat, Ustazah? Karena yang lain ini tidak kelihatan. Rivaldi mau saja, Ustaz. Oh, iya sih. Kalau tidak bisa Ibu Andi Nurima ini double job ini. Mau kayak izin ke toilet ini, Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Hilang semua minggu kuliah ini? Mana kameranya semua? Ada 2. Oh, ada. Nah. Bagaimana Ibu Andi? Siap? Kita mau moderator. Supaya didengar lagi lantunan tak. Kalau lama kita belum. Ya, baik, langsung saja supaya tidak lama-lama. Ya, saya matikan kamera Ustaz. Ada suaranya? Apa hubungannya salawat dengan Alhamdulillah. kamera? Alhamdulillah Ustaz Rivaldi. Ya, silakan Ustaz Rivaldi. Ini Oh iya, apa ini, silakan, Ustaz? silakan. Kenapa Rivaldi? Salawat kah? Salawat, Ustaz. Oh, Para Sanji juga boleh kalau mau. Bisa juga jawab pertanyaan, Ustaz. mau enggak? Baik, kalau gitu, karena saya diamanahkan untuk membaca salawat, ya saya akan berusaha membaca salawat. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah,
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mungkin itu saja ya salawat dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesediaan Ustaz Rafaldi memimpin sholawat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, mungkin kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan daripada penanya. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ustaz Fatur untuk menjawab pertanyaan dari kedua penanya. Ya, terserah Ustaz Fatur, apakah mau menjawab pertanyaan Ustaz Nur Ima terlebih dahulu ataukah Ustaz Alda? Ya, kepadanya saya persilahkan. Pertanyaan dari Ustaz Alda. Jadi tadi pertanyaannya, kalau mazhab Mekah sangat menjaga riwayat, Madinah cenderung normatif, praktis, dan juga Kufa sendiri lebih terbuka pada ra'yi. Bagaimana cara memastikan bahwa pergeseran dari riwayat ke rasionalitas itu tidak menggeser fungsi utama tafsir sebagai hudan linnas, melainkan justru memperkuatnya? Di sini sebenarnya perlu kita pahami bahwasanya ketika mazhab ini tentunya bukan mazhab yang bertentangan, antara Mekah, Madinah, dan juga riwayat. Pertanyaannya, melihat dari Kufa ini yang lebih ra'yi ataupun lebih terbuka dan juga lebih adaptif, itu sebagaimana tadi kita sudah sampaikan bahwasanya memang tantangan zaman. Kemudian timbul pertanyaan tentunya, bagaimana caranya pergeseran itu bisa memastikan bahwasannya rasional itu ataupun ijtihad dari orang-orang yang menafsirkan itu tidak menggeser fungsi utama tafsir sebagai hudal linnas, melainkan justru memperkuatnya. Di sini saya mencoba menjawab bahwasanya tentu dalam menafsirkan Al-Quran, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah sampaikan bahwasanya penting untuk memperhatikan ilmu-ilmu ataupun syarat-syarat sebagai mufassir. Orang-orang yang menafsirkan sesuatu dengan ra'yi ataupun ijtihadnya tentu harus memperhatikan syarat-syarat sebagai mufassir tersebut, agar kiranya nanti apa yang dia menjadikan pendapat, apa yang menjadi ijtihadnya, apa yang menjadi ra'yunya itu tidak menggeser fungsi utama tafsir sebagai hudan linas, melainkan justru memperkuatnya. Jadi cara kita memastikan bahwa pergeseran dari riwayat ke rasional itu, hemat saya adalah bahwasanya kita melihat siapa yang menafsirkan, apakah memang dia sudah memenuhi syarat sebagai orang-orang yang bisa menafsirkan ayat ataupun Al-Quran di dalam ataupun sebagai mufassir. Kalau belum, tentu besar kemungkinan dia berijtihad dengan hawa nafsunya dan tidak menjadi hudan linnas, dan bisa menjadi dakhil ataupun makna yang melenceng dari makna sebenarnya dari Al-Quran itu, dari hawa nafsunya, bukan sesuai dengan metode-metode yang sudah ditetapkan ulama, harus menguasai aspek-aspek bahasa lugawiyah, harus menguasai usul fikih, dan semua syarat-syarat mufassir tersebut. Itu mungkin dari saya. Dari Ustaz Alda.
Kemudian itu mungkin moderator. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya baik, mungkin kepada Ustaz Salda saya kembalikan. Apakah Berarti yang tangkap dari materi bahwasanya tafsir itu bukan memilih antara riwayah atau ro'yi, tapi menggabungkan keduanya, di mana riwayah ini menjaga keaslian, sedangkan ro'yi ini memastikan relevansi. Jadi dengan keseimbangan itu, fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas itu tidak hanya terjaga, tapi justru semakin kuat. Saya rasa cukup, terima kasih pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. ya baik, syukron Ustaz Salda atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin kita beralih kepada pertanyaan kedua, ya, pertanyaan dari Ibu Andi Nurima. Ya, kepadanya Ustaz Fatur saya silakan. Ini, jika harus memilih satu pendekatan yang lebih dominan untuk era sekarang, pendekatan mana yang lebih tepat dan mengapa? Saya kira tadi saya sudah menjawab, tidak dipilih, tapi digabungkan. Digabungkan antara ketiga mazhab ini. Karena dalam konteks keilmuan masa kini tentunya integrasi antara pendekatan riwayat, normatif, praktis, dan rasional analitis itu menjadi penting agar kiranya penafsiran Al-Quran itu tetap otentik, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman masa kini. Mungkin singkatnya begitu, Ustaz. Tapi kalau Ustazah Andi Nurima punya pendapat sendiri, bisa didiskusikan di forum ini, mungkin lebih menarik. Ya, baik, mungkin itu jawaban daripada Ustaz Fatur. Di intinya tadi jawabannya tidak memilih, tapi kemudian mengkolaborasikan beberapa penafsiran. Daripada itulah kemudian disesuaikan dengan konteks pada era sekarang. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Andi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fatur. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, baik. Ya, saya persilakan kembali kepada teman-teman. Mungkin bisa satu pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, langsung saya kembalikan kepada dosen pengampu. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin sebelum saya alihkan kepada dosen pengampu, mungkin ada kesimpulan Ustaz Fatur, kesimpulan daripada materi kita hari ini, karena mungkin ada tadi teman-teman yang tidak ini terlambat untuk menyimak mulai dari awal. Ya, mungkin bisa ditarik satu kesimpulan Ustaz untuk hari ini yang menjadi benang merah daripada materi kita hari ini, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Haris, moderator kita hari ini. Jadi sebagai kesimpulan di materi kita pada hari ini terkait tafsir ketiga mazhab besar, yaitu mazhab Mekah, Madinah, dan juga mazhab Kufa, yang mana mazhab Mekah itu dipelopori oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau digelari dengan Turjumanul Quran, orang yang ahli dalam tafsir ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mazhab Mekah ini seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya dia itu pendekatannya lebih riwayat, ihtiyatan untuk menjaga otoritas dari tafsir tersendiri, untuk menjaga kemurnian keaslian dari makna ayat tersebut. Kemudian mazhab Madinah yang dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab memiliki corak yang lebih normatif dan aplikatif, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi ketika berhijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Munawwarah, sehingga beberapa sahabat memilih untuk menetap di sana dan mengajarkan dan juga mengajarkan ilmu-ilmu termasuk ilmu tafsir, sehingga lebih normatif dan aplikatif mazhab Madinah tersebut.
Kemudian yang terakhir mazhab Kufa yang berkembang dari tradisi Abdullah bin Mas'ud, kemudian dikembangkan oleh Al-Farra, menunjukkan kecenderungan yang lebih rasional, analitis, dan juga terbuka terhadap ijtihad ataupun terhadap ra'yun, serta pendekatan linguistik yang sistematis. Dari ketiga mazhab ini, kita bisa simpulkan sama-sama bahwasanya lagi-lagi ketiga mazhab ini tidaklah saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi dalam membangun tradisi tafsir yang utuh. Dalam konteks keilmuan, terutama keilmuan masa kini, integrasi antara pendekatan riwayat, normatif praktis, dan rasional analitis menjadi penting agar penafsiran Al-Quran tetap otentik, relevan, dan mampu menjawab tantangan masa kini. Mungkin itu kesimpulan dari kami selaku pemakalah ataupun pemateri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, syukron jazakallah Ustaz atas kesimpulan materi kita pada hari ini, yakni terkait tafsir mazhab Mekah, Madinah, dan Kufah. Baik, mungkin langsung saja ya kami berikan kesempatan, kami alihkan perkuliahan kita pada hari ini kepada dosen pengampu. Kepadanya kami persilahkan. Pada Ustaz.